jumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut eh, kepada desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan ketenagaan, ketenaga, ketenaga kerjaan yang baik. Nah, manajemen sumber daya manusia itu melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Nah, untuk tujuan manajemen sumber daya manusia itu secara keseluruhan untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Nah, untuk sistem MSDM itu dapat menjadi sumber sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk belajar dan memperagakan kesempatan untuk peluang baru. Nah, dengan pendekatan yang terencana, MSDM memastikan bahwa setiap individu itu ditempatkan, dikembangkan, dan dimotivasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Boleh di next. Selanjutnya adalah analisis jabatan, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun informasi tentang sesuatu jabatan guna memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, terdapat dua komponen utama, yaitu yang pertama ada job description. Nah, ini tuh berisi detail tentang apa saja yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan, termasuk tugas dan tanggung jawab utama, wewenang yang dimiliki, posisi jabatan dalam struktur organisasi, hubungan kerja vertikal dan horizontal seperti atasan bawahan dan rekan kerja. Selanjutnya adalah job specification. Ini menjelaskan siapa yang cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, itu mencakup pendidikan minimum, pengalaman kerja, kemampuan teknis atau skill, dan non-teknis seperti skill, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan kerja lainnya yang relevan. Nah, dengan analisis jabatan yang akurat, organisasi dapat menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sehingga kinerja bisa meningkat, efisiensi kerja tercapai, dan struktur organisasi bisa berjalan lebih optimal. Analisis ini juga menciptakan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan SDM. Boleh di next. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini adalah proses memperkirakan dan menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta merancang strategi untuk memenuhinya. Nah, langkah-langkah perencanaan itu yang pertama adalah menganalisis tujuan dan strategi organisasi. Proses ini dimulai dengan memahami arah dan tujuan bisnis, kayak perusahaan akan ekspansi atau digitalisasi atau efisiensi biaya, sehingga strategi ini bisa menentukan kebutuhan SDM yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya adalah evaluasi SDM. Nah, ini bisa menilai kondisi tenaga kerja saat ini, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Selanjutnya adalah meramalkan kebutuhan SDM mendatang. Ini adalah fase di mana organisasi memperkirakan seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang dan dalam bidang apa saja. Proyeksi ini bisa didasarkan pada pertumbuhan bisnis, industri, atau perubahan teknologi. Selanjutnya adalah identifikasi kesenjangan atau gap analysis. Setelah mengetahui kebutuhan SDM di masa depan, organisasi membandingkannya dengan kondisi saat ini untuk melihat kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang sedang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir adalah menyusun rencana tindakan. Nah, ini tuh merupakan penyusunan strategi untuk mengatasi gap yang ada. Nah, ini tuh meliputi rekrutmen tenaga kerja baru, pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada, rotasi jabatan atau promosi, dan outsourcing untuk posisi tertentu. Boleh di next. Selanjutnya adalah pengadaan tenaga kerja. Nah, ini itu adalah proses sistematis dalam memperoleh dan menyeleksi individu terbaik untuk mengisi posisi kosong di suatu organisasi. Tujuannya itu bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tapi juga memastikan kandidat terpilih memiliki kemampuan, sikap, dan nilai yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Nah, untuk rangkaian itu ada rekrutmen atau pencarian pelamar. Rekrutmen ini adalah proses awal dalam pengadaan SDM, di mana organisasi itu akan mencari calon karyawan yang potensial. Rekrutmen ini bisa dilakukan melalui dua sumber, yaitu yang pertama ada sumber internal, yaitu dari dalam organisasi seperti promosi atau mengangkat karyawan ke posisi yang lebih tinggi, atau mutasi, yaitu perpindahan jabatan secara horizontal antar bagian atau divisi.
Selanjutnya ada sumber eksternal, yaitu dari luar organisasi, yaitu seperti melalui iklan lowongan kerja di media online atau secara offline, job fair, dan rekrutmen kampus atau kampus hiring. Selanjutnya adalah seleksi atau penyaring pelamar. Setelah kandidat melamar, organisasi akan melakukan proses seleksi untuk menentukan siapa yang paling cocok di posisi tersebut. Proses ini biasanya mencakup administrasi, yaitu menyaring berdasarkan CV dan kelengkapan dokumen, psikotes, yaitu mengukur aspek kognitif, emosional, dan kepribadian, wawancara, yaitu menggali motivasi, pengalaman, serta kecocokan nilai, dan yang terakhir adalah tes teknis, yaitu mengukur keterampilan kerja sesuai posisi yang dipilih, yaitu misalnya coding, menulis, desain, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah penempatan dan orientasi. Setelah kandidat terpilih, tahap selanjutnya adalah penempatan di posisi yang sesuai. Lalu dilanjutkan dengan orientasi karyawan baru atau onboarding, yaitu proses pengenalan terhadap budaya perusahaan, struktur organisasi, SOP, dan tanggung jawab pekerjaan. Orientasi yang baik itu akan mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan loyalitas karyawan sejak awal masa kerja. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, ini adalah proses berkelanjutan dan terencana yang dilakukan organisasi untuk membantu karyawan meningkatkan kompetensinya, baik untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, memperluas cakupan tanggung jawab, maupun meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan. Tujuannya itu untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi perubahan, lebih termotivasi dan loyal terhadap organisasi. Nah, ini ada 4 aspek, yaitu yang pertama, training dan development, yaitu pelatihan yang difokuskan pada keterampilan teknis yang dibutuhkan sementara. Nah, untuk pengembangan atau development ini lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas jangka panjang. Nah, untuk rotasi jabatan atau job rotation, itu strategi untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpindah ke berbagai fungsi atau divisi lainnya dalam organisasi. Selanjutnya ada coaching and mentoring, itu interaksi jangka pendek dan terstruktur antara atasan dan karyawan. Sedangkan untuk mentoring itu hubungan jangka panjang antara karyawan senior dengan junior untuk dibimbing secara menyeluruh. Selanjutnya ada promosi dan jenjang karir. Ini adalah bentuk nyata pengembangan karir dengan memberikan posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Boleh di next. Lalu ada integrasi dan pemeliharaan SDM. Nah, integrasi merupakan proses yang menyelaraskan kepentingan antara perusahaan dan karyawan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Tujuannya untuk membangun komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didengarkan. Bentuk nyatanya itu bisa berupa forum komunikasi berarah, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, hingga sistem penghargaan yang adil. Sementara untuk pemeliharaan SDM itu fokus pada upaya menjaga kesejahteraan fisik dan psikologi dari karyawan agar tetap termotivasi dan produktif. Ini tuh mencakup program kesehatan kerja, keselamatan, jaminan sosial, hingga manajemen stres. Boleh di next? Di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Dan selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya sekedar kumpulan orang, tetapi ada koordinasi yang jelas, eh, pembagian peran, serta tujuan yang ingin dicapai. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan yang dapat diidentifikasi serta beroperasi dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi definisi ini menekankan bahwa organisasi memiliki struktur yang terencana dan terus berjalan, bukan sesuatu yang sifatnya sementara atau tidak teratur. Pendapat serupa juga disampaikan oleh James D. Money yang mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
Dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa keberadaan organisasi bertujuan untuk menyatukan berbagai individu dengan visi yang sama agar dapat mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. Jadi secara umum, organisasi berfungsi sebagai wadah kolaborasi di mana setiap individu memiliki peran masing-masing. Dalam organisasi yang baik, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan optimal. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada desain struktur organisasi formal, yang merupakan bagian penting dalam membentuk organisasi yang efektif. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi desain organisasi formal. Yang pertama itu ada strategi organisasi. Setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda, tergantung pada visi dan misinya. Strategi organisasi menentukan bagaimana struktur organisasi harus dibangun. Misalnya, perusahaan yang fokus pada inovasi mungkin membutuhkan struktur yang lebih fleksibel. Sementara perusahaan yang fokus pada efisiensi mungkin memerlukan hierarki yang lebih ketat. Lalu ketika strategi organisasi berubah, struktur organisasi juga harus menyesuaikan diri agar tetap selaras dengan tujuan perusahaan. Berikutnya ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam organisasi juga berpengaruh pada desain organisasi. Semakin kompleks organisasi yang digunakan, semakin banyak tingkat manajemen yang dibutuhkan untuk mengawasi proses kerja. Misalnya, perusahaan manufaktur dengan sistem otomatisasi tinggi mungkin memerlukan lebih sedikit pengawasan langsung dibandingkan perusahaan yang lebih menggunakan metode tradisional. Lalu ada lingkungan. Organisasi tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam lingkungan yang terus berubah. Ada 3 tipe lingkungan yang mempengaruhi desain organisasi. Yang pertama ada lingkungan stabil, di mana perubahan yang terjadi relatif sedikit dan dapat diprediksi. Lalu ada lingkungan berubah, di mana perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Lalu ada lingkungan bergejolak, di mana perubahan terjadi sangat cepat dan organisasi harus memiliki struktur yang fleksibel untuk beradaptasi. Lalu yang keempat ada organisasi yang terlibat dengan organisasi lain. Faktor eksternal seperti tingkat pendidikan, latar belakang tenaga kerja, dan minat individu juga mempengaruhi terhadap struktur organisasi. Organisasi harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia agar dapat membentuk struktur yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Jadi, struktur organisasi tidak bisa dibentuk sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan strategi, teknologi, lingkungan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke proses desain organisasi, yang merupakan langkah strategis dalam membangun struktur yang efektif. Proses desain organisasi dapat dilakukan dengan 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan top-down dari atas ke bawah dan pendekatan bottom-up dari bawah ke atas. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Eh, Boleh di next slide. Oke, kita akan mulai dengan pendekatan top-down, yang merupakan pendekatan yang lebih umum digunakan di organisasi besar. Pendekatan top-down dalam pendekatan ini, manajemen tidak manajemen tingkat atas terlebih dahulu menetapkan tujuan organisasi. Setelah itu, tujuan besar ini dipecah menjadi tujuan-tujuan khusus untuk setiap departemen atau bagian dalam organisasi. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab mendukung Kalau apa ya? dampak pencapaian tujuan tersebut. Setiap posisi dalam departemen memiliki fungsi spesifik yang harus dijalankan untuk memastikan organisasi berjalan secara efektif. Jadi pendekatan top down biasanya digunakan oleh perusahaan dengan hierarki yang kuat seperti koperasi besar atau organisasi pemerintahan, di mana keputusan utama dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan ke seluruh bagian organisasi. Berikutnya ada pendekatan bottom up. Sebaliknya, dalam pendekatan bottom up, proses desain organisasi dimulai dari tingkat operasional terlebih dahulu.
Jadi fokus utama ada pada proses inti organisasi, termasuk teknologi dan operasional yang digunakan. Setelah proses inti ditentukan, posisi operasional dirancang untuk mendukung proses tersebut. Struktur organisasi berkembang secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di lapangan. Lalu manajer tingkat bawah dibutuhkan untuk mengelola operasional sehari-hari. Jika organisasi semakin kompleks, maka manajer tingkat lebih tinggi akan ditambahkan untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Jadi pendekatan bottom up lebih sering digunakan dalam startup atau organisasi yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi, di mana operasional sehari-hari menentukan bagaimana struktur organisasi berkembang. Lalu ada kombinasi kombinasi dari kedua pendekatan tadi. Dalam praktiknya, organisasi sering menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini. Jadi pendekatan top down membantu dalam menyediakan visi dan arah strategis, sedangkan pendekatan bottom up memastikan bahwa struktur organisasi dapat berkembang sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Dengan memahami kedua kedua pendekatan ini, kita bisa melihat bagaimana organisasi dapat membentuk strukturnya dengan lebih efektif, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan bisnisnya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada elemen umum organisasi. Yang pertama operation core. Nah, para pegawai ini biasanya melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dan dari produk dan juga jasa. Nah, mereka ini adalah tenaga kerja yang membuat organisasi itu bisa berjalan. Lalu yang kedua ada strategic affect. Nah, strategic affect ini manajer tingkat puncak yang diberi langsung tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. Nah, jadi ini mereka bertanggung jawab penuh atas keseluruhan organisasi dan memastikan tujuan organisasi ini bisa tercapai. Lalu yang ketiga ada the middle line. Nah, para manajer ini yang menjadi penghubung antara operatif core dan juga strategic apex. Nah, jadi dia tuh seperti manajer tingkat menengah yang berperan menjadi penghubung antara strategic apex dan juga operating core. Nah, mereka tuh menjembatani perintah dari atas ke bawah dan laporan dari bawah ke atas. Lalu ada keempat, ada the teknostruktur. Nah, para analis nih yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Nah, mereka ini tidak terlihat langsung dalam produksi, tetapi membantu memastikan bahwa kualitas dan efisiensi operasional itu bisa berjalan. Lalu yang terakhir ada di support staff. Nah, mereka ini orang-orang yang menjadi atau yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung, tetapi tidak langsung kepada organisasi. Nah, mereka itu contohnya seperti bagian IT, keuangan, SDM, atau kebersihan. Mereka itu menyediakan layanan mendukung untuk mendukung aktivitas utama organisasi yang secara tidak langsung. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur sederhana. Dalam struktur ini pengambilan keputusan terpusat pada satu orang atau kelompok kecil pemimpin nih, seperti pemilik usaha atau direktur utama. Nah, sepertinya struktur sederhana ini tidak rumit atau kompleksitasnya rendah dan juga mempunyai sedikit formalitas dan mempunyai kewenangan yang diserisasi atau oleh seseorang. Nah, struktur sederhana ini digambarkan sebagai sebuah organisasi yang datar dengan operatif core yang organik dan hampir semua orang ini melapor kepada seorang strategi aktif di mana kekuasaan pembuatan keputusan itu di satu pacu di satu orang yang sama. Lalu yang kedua ada birokrasi profesional. Nah, struktur organisasi ini berfokus pada keahlian dan kompetensi individu dalam organisasi, contohnya kayak rumah sakit, universitas, ataupun firma hukum. Nah, kekuatan birokrasi profesional ini terletak pada operatif core karena desain ini mempunyai kemampuan kritis yang dibutuhkan organisasi dan mempunyai otonomi yang diberikan melalui desentralisasi untuk menerapkan keahlian mereka. Nah, satu-satunya bagian birokrasi profesional yang telah dirinci secara penuh adalah staf pendukung, namun aktivitas mereka tuh difokuskan untuk melayani operating core. Lalu yang ketiga ada adoraki. Adoraki ini hierarki tradisional yang tidak terlalu diterapkan dan anggota tim ini seringkali bekerja dalam proyek yang berbeda dengan sesuai kebutuhan. Contohnya tuh kayak teknologi seperti Google ataupun Tesla. Nah, adoraki ini dicirikan oleh diferensi horizontal yang tinggi dan juga diferensi vertikal yang rendah.
Nah, fleksibilitas dan yang tanggapnya tinggi. Nah, diferensi horizontal yang besar ini karena birokrasi ini pada umumnya diisi oleh profesional yang tingkat keahliannya yang tinggi kayak tadi yang saya bilang Google ataupun Tesla. Dan juga kebutuhan akan pengawasan ini adalah minimal karena para profesional telah menghayati perilaku yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang keempat ada birokrasi pemimpin. Organisasi ini dengan struktur ini memiliki banyak tingkatan manajerial dan tugas yang sangat spesifik. Contohnya kayak pemerintahan. Nah, birokrasi mesin ini mempunyai tugas operasi pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan juga sebuah struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan juga staf. Lalu yang terakhir ada struktur divisional. Setiap divisi ini beroperasi hampir seperti organisasi independen dengan manajemen sendiri, tetapi tetap berada di bawah naungan perusahaan induk. Contohnya kayak Unilever. Boleh di next? Selanjutnya ada organisasi garis ataupun lini. Organisasi garis ataupun organisasi lini adalah bentuk struktur organisasi yang paling sederhana dan juga tradisional, di mana wewenang ini mengalir secara langsung dari atasan ke bawah melalui garis komando yang jelas. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih? Nah, ciri-ciri organisasi garis ataupun lini adalah hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Terus juga struktur organisasi sederhana, pemimpin dan karyawan itu berhubungan baik. Lalu masing-masing kepada kepala unit memiliki wewenang dan juga tanggung jawab. Dan puncak pimpinan BC itu dipilih oleh pemilik perusahaan. Keputusan dan tanggung jawab itu ada pada puncak pemimpin, dan yang terakhir tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi karena ada alat yang diperlukan itu tidak beraneka ragam. Boleh di next? Kelebihan dan kekurangan dari organisasi garis atau ini itu apa aja sih? Yang pertama adalah kita lihat ke kelebihannya dulu. Kelebihannya itu adalah kesatuan pemimpin yang terjamin penuhnya, lalu ada disiplinan tinggi, organisasi yang mudah, pengambilan keputusan berjalan yang cepat, dan juga garis pemimpin yang tegas. Lalu untuk kekurangannya itu adalah tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu sulit dibedakan karena dia bersifat kekeluargaan. Lalu kecenderungan pemimpin itu bertindak otoriter dan diktator karena itu bersatu pada satu pemimpin saja. Lalu kesempatan karyawan untuk berkembang itu terbatas. Lalu komunikasi itu agak sempit dan juga organisasi selalu bergantung pada satu orang aja yang bersifat pemimpin tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada organisasi lini dan juga staff. Organisasi lini dan juga staff adalah pengembangan dari organisasi garis ataupun lini, di mana struktur dasarnya itu tetap memakai garis komando langsung dari atasan ke bawah, tetapi ditambah dengan posisi staf yang berfungsi sebagai penasihat ataupun pendukung bagi pemimpin. Karena kan yang di awal itu hanya bersifat dari direktur dan juga kepemimpin bawahan. Kalau sekarang itu ada tambahan lagi dari direktur, pemimpin, dan juga staff. Lalu ciri-cirinya itu apa aja sih? Ciri-cirinya itu adalah organisasinya besar dan juga kompleks, karyawannya itu banyak karena ada staff bawahan. Lalu hubungan atasan dan karyawan itu tidak langsung karena dari manajer biasanya diarahkan ke uh, manajer, lalu dari manajer ke direktur, direktur ke staff. Lalu pemimpin dan karyawan itu tidak saling kenal, kesatuan perintah tetap dipertahankan, dan juga ada dua kelompok wewenang yaitu wewenang lini dan juga staff. Boleh di next? Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari organisasi lini dan juga staff, yang pertama kelebihan, dari itu asas kesatuan pemimpinnya tetap dipertahankan, lalu adanya pembagian tugas yang jelas antara pemimpin, staff, dan pelaksana, lalu tipe organisasi lini atau staff itu bersifat fleksibel, pengambilan keputusannya mudah karena dia sudah berjalan untuk struktur tugasnya, lalu juga disiplin dan moral dari karyawan yang tinggi. Lalu kekurangan dari organisasi lini dan staff itu apa sih? Kelompok pelaksana sering saja bingung membedakan perintah dan juga bantuan nasihat karena seringkali terdapat miskomunikasi di organisasi ini dan juga staff. Lalu solidaritas para karyawan yang kurang dan juga persaingannya kurang sehat. Boleh di next. Dan yang terakhir ada organisasi fungsional.
Organisasi fungsional ini adalah struktur organisasi di mana pembagian kerja ini dilakukan berdasarkan fungsi ataupun keahlian tertentu, dan setiap karyawan dapat memilih lebih dari satu atasan tergantung pada bidang yang ditujunya. Nah, untuk ciri-ciri dari organisasi fungsional itu ada pembagian tugas yang dapat dibedakan karena sudah struktur organisasinya. Lalu kemampuan para karyawan itu dapat dikembangkan secara optimal. Bawahan menerima perintah dari beberapa atasan. Lalu ada koordinasi menyeluruh pada level manajemen atas, dan yang terakhir koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi itu yang sama mudah. Boleh di next. Lalu selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan, untuk organisasi fungsional, kelebihannya itu adalah pengembangan skill diperoleh secara optimal karena dia mengunjuk pada fungsional satu keahlian. Lalu para karyawan itu terampil di bidang masing-masing, peningkatan efisiensi dan juga produktivitas karena itu sudah sejalan dengan staff dengan keahliannya masing-masing. Juga koordinasi diperlukan pada level manajemen atas, dan itu terdapat solidaritas moral dan disiplin yang karyawan tinggi. Lalu untuk kekurangan dari organisasi fungsional adalah pekerjaan terkadang membosankan karena dia selalu mengerjakan hal yang memang seharusnya sudah dikerjakan. Lalu para karyawan sulit mengadakan tour of duty atau tour of area. Para karyawan terlalu mementingkan bidangnya sehingga sulit untuk koordinasi keseluruhan. Lalu yang terakhir, timbulnya semangat kelompok yang berlebihan pada karyawan. Next. Baik, untuk studi kasus kami mengambil perusahaan Tokopedia. Jadi Tokopedia sendiri adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Visi Tokopedia adalah membangun ekosistem super di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Nah, untuk yang pertama adalah pentingnya manajemen bagi Tokopedia. Tokopedia sebagai perusahaan teknologi berbasis marketplace online memiliki tujuan besar, yaitu mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Untuk mewujudkan visi itu, Tokopedia menerapkan manajemen di semua lini, yaitu lini teknologi, marketing, operasional, keuangan, hingga sumber daya manusia. Tokopedia harus mengelola jutaan merchant atau penjual, jutaan buyer atau pembeli, lalu transaksi besar tiap detiknya, logistik pengiriman, pembayaran digital, dan semua itu memerlukan manajemen yang sistematis. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk fungsi manajemen bagi Tokopedia, untuk planning atau perencanaan, yaitu Tokopedia menentukan visi, misi, target, dan juga strategi. Di mana Tokopedia contohnya Tokopedia merencanakan program Waktu Indonesia Belanja atau WIB untuk meningkatkan transaksi bulanan. Yang kedua ada organization atau terorganisasi, yaitu membentuk struktur organisasi dan juga pembagian tugas. Nah, seperti Tokopedia membagi tim ke dalam divisi, yaitu antara lain ada divisi tech, marketing, dan customer service, dan lain-lain. Lalu ada X-legging atau penggerakan, yaitu mengarahkan karyawan, Tokopedia mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan target. Seperti William Tanuwijaya, yaitu foundernya, memberi arahan untuk fokus pada teknologi dan juga customer experience. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Tokopedia mengontrol dan juga mengevaluasi hasil kerja, seperti Tokopedia melakukan evaluasi rutin lewat KPI atau Key Performance Indicator kepada masing-masing tim di Tokopedia. Next. Untuk ruang lingkup manajemen SDM pada Tokopedia, yaitu yang pertama perencanaan SDM. Tokopedia menentukan kebutuhan talent digital setiap tahun dikarenakan kebutuhan teknologi terus berkembang. Yang kedua ada rekrutmen dan juga seleksi program tech hiring untuk mencari software engineer terbaik dikarenakan Tokopedia menarik kandidat yang unggul khususnya di bidang IT. Yang ketiga, pelatihan dan juga pengembangan. Tokopedia memiliki program Tokopedia Academy untuk pelatihan internal dan juga untuk mengembangkan skill karyawan sesuai dengan tren teknologi yang terus berkembang. Lalu, yang keempat ada penilaian kinerja. Tokopedia melakukan sistem performance review 2 kali setahun untuk kinerja secara objektif dan juga transparan. Yang kelima, penghargaan dan kompensasi. Tokopedia memberikan benefit seperti work from anywhere, bonus, lalu fasilitas kesehatan, yang dimana tujuannya untuk menjaga loyalitas dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam ada hubungan karyawan. Pada Tokopedia sendiri memiliki program employee engagement seperti fun event, workshop, CSR agar menumbuhkan budaya kerja dan juga lingkungan yang positif. Next.
Nah, yang terakhir, untuk organisasi pada Tokopedia. Tokopedia adalah organisasi bisnis berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi digital. Ciri-cirinya sendiri yaitu Tokopedia ini memiliki visi misi, terus juga ada struktur dan pembagian tugas, terdapat budaya kerja, dan juga terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal. Tokopedia menggunakan struktur organisasi fungsional, yaitu membagi pekerjaan berdasarkan keahlian atau fungsi tertentu. Yaitu adapun pembagian divisi yang ada pada Tokopedia sendiri adalah yang pertama divisi teknologi yang tugasnya mengembangkan platform digital, aplikasi, dan juga fitur baru. Yang kedua ada divisi produk, mendesain dan mengelola fitur produk. Yang ketiga, divisi marketing, mengelola promosi, branding, dan juga kampanye. Yang keempat, divisi operasional, mengatur pengiriman, logistik, dan juga pembayaran. Yang kelima, divisi SDM atau HR, mengelola karyawan, dan pengembangan SDM. Yang terakhir, divisi customer service, yaitu menangani keluhan dan layanan pelanggan. Next. Baik, untuk bagian kesimpulan adalah yaitu manajemen merupakan elemen krusial dalam organisasi karena mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi ini tidak hanya membentuk dasar operasional organisasi, tapi juga menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui rekrutmen, latihan, membangun karir, serta pemberian kompensasi yang adil. Studi kasus Tokopedia memperkuat pentingnya penerapan manajemen yang terstruktur, mulai dari strategi bisnis seperti program Waktu Indonesia Belanja, pembagian divisi berdasarkan fungsi keahlian, hingga pengelolaan SDM yang sistematis melalui program pelatihan, evaluasi berkala, dan upaya jaga loyalitas karyawan. Kelurahan materi ini juga menegaskan bahwa manajemen yang efektif dan yang terstruktur menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk tiga slot penanya terkait dengan presentasi yang sudah dipresentasikan. Oke, mungkin boleh untuk Dia Ratu. Oke, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Tadi kan kalian sempat membahas terkait top down sama bottom up ya. Nah, dalam pendekatan top down sendiri di sebuah organisasi itu kan sering kali keputusan strategis itu eh, ada di level pimpinan, sementara kayak staff itu cuma sebagai pelaksana. Sehingga dalam beberapa kasus itu bisa membuat organisasi itu kurang responsif gitu sama kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bagaimana sih dampak jangka panjang dari pendekatan top-down terhadap keterlibatan karyawan, efektivitas strategi, dan inovasinya? Apakah pendekatan bottom-up ini bisa gitu menjadi solusi dalam menciptakan organisasi yang lebih adaptif? Sekian, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya boleh untuk Bintang. Oke, sebelumnya makasih banyak atas presentasi yang sangat informatif dan insightful dari kelompok 6. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Bintang Muhammad Arsyid dari kelompok 5. Sebelumnya, tadi kelompok kalian sudah mention dan membahas terkait manajemen sumber daya manusia dan juga terkait aspek organisasi dalam sebuah perusahaan. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara terbaik dari sebuah perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia
yang dipunya untuk memastikan produktivitas optimal kinerja tanpa mengorbankan nilai-nilai kesejahteraan dari karyawan. Eh, Seperti misalnya loyalitas overtime tanpa dibayar, terus seringkali itu dalam proses pengerjaan job dari perusahaan sering lembur tuh nggak diperhatiin dari HRD atau manajemen sumber daya di dalam sebuah perusahaan. Terus kayak penambahan job-job yang dimana tuh sebenarnya tuh job desk itu di luar dari divisi staff tersebut. Dan juga pertanyaan saya satu lagi terkait eh, gimana cara terbaik menurut kelompok kalian dalam memastikan bahwa setiap informasi penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu dapat tersampaikan dengan baik dari manajemen C-level sampai manajemen tingkat bawah. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih kelompok 6. Dulu bintang. Mungkin yang terakhir boleh Kansa. Ya, sebelumnya izin minta maaf karena tidak menyalakan kamera karena kameranya nggak bisa nyala dari device. Dan terima kasih kepada kelompok penyaji. Jadi penjelasannya bagus dan lengkap. Izin bertanya terkait manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini kan banyak elemennya ya. Nah, beberapa di antaranya tuh ada pengelolaan karya sama evaluasi kinerja. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mengalami pertumbuhan bisnis secara pesat, tapi ternyata di pertengahan perusahaan tersebut tidak bisa menjaga keseimbangan antara pengembangan karir dan evaluasi kinerja karyawan mereka, sehingga menyebabkan angka turnover karyawan di perusahaan tersebut meningkat. Nah, menurut kalian, strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk menurunkan angka turnover dari elemen-elemen manajemen sumber daya manusia? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kansa. Mungkin karena udah ada 3 penanya, kita close untuk pertanyaan. Mungkin izin Bu untuk minta waktunya untuk berdiskusi sekitar 5 sampai 8 menit. Dia Ratu tadi dari kelompok berapa ya? Kelompok 7, Bu. Kalau Kansa Putri dari kelompok berapa? Kelompok 3, Bu.
Oke, mungkin sambil nunggu rekan-rekan yang lain mencari jawaban, aku mau jawab dulu pertanyaan dari Kansa tadi terkait misalnya ada sebuah perusahaan yang ngalamin pertumbuhan bisnis secara pesat, tapi ternyata perusahaan tersebut nggak bisa menjaga keseimbangan antara pengembangan karir dan evaluasi kinerja karyawan sehingga angka turnover mereka itu tinggi ya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk yang bisa dilakukan itu seperti sumber masalahnya yaitu mereka nggak bisa menjaga keseimbangan antara pengembangan karir dan evaluasi kinerja. Jadi mereka bisa melakukan perbaikan pada sistem evaluasi kinerja organisasi seperti mereka ngebuat sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan berkelanjutan karena karyawan itu perlu tahu gimana sih kinerja mereka diukur dan apa dampaknya terhadap pengembangan karir dan kompensasi mereka. Lalu organisasi juga bisa ngadain latihan rutin dan peluang belajar seperti tadi yang ada di perencanaan, seperti training, mentoring, dan coaching yang sesuai dengan kebutuhan individu di perusahaan. Lalu dibutuhkan juga evaluasi kesejahteraan dan beban kerja karena dalam pertumbuhan bisnis itu kan seringkali diiringi sama beban kerja yang tinggi. Jadi perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja dan kompensasi serta berikan dukungan kesehatan mental ke karyawan-karyawan mereka. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan pengen terus berkembang dengan SDM yang baik juga, ya mereka itu harus mulai mikirin soal pengembangan karir, penilaian kinerja dan kesejahteraan karyawan karena ketika karyawan merasa dihargai, mereka itu akan lebih betah dan semangat untuk kerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Itu mungkin gimana Kansa? Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali Kansa. Mungkin untuk pertanyaan dari Dia Ratu atau Bintang bisa dijawab oleh rekan saya yang lain. Oke, terima kasih Ayah. Selanjutnya aku ingin menjawab pertanyaan dari Bintang. Dari pertanyaan yang dijelaskan Bintang itu terdapat dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana sih cara terbaik perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia agar tetap produktif tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Nah, dari presentasi yang telah kami sampaikan, cara terbaik yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia itu agar tetap produktif tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan adalah dengan menerapkan manajemen sumber daya manusia atau yang disebut MSDM yang telah dijelaskan oleh rekan kami. Nah, hal ini tuh dapat dimulai dari proses perencanaan tenaga kerja yang mempertimbangkan kebutuhan kuantitas dan juga kualitas SDM ke depannya, diikuti dengan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, serta orientasi yang tepat untuk memastikan kecocokan antara individu dengan peran yang dijalankan. Nah, selanjutnya itu perusahaan dapat menyediakan program pelatihan dan juga pengembangan karir yang berkelanjutan seperti coaching, mentoring, atau serta rotasi jabatan agar karyawan itu dapat terus meningkatkan kompetisi dan merasa dihargai. Nah, untuk menjaga motivasi dan loyalitas karyawan, penting banget nih untuk perusahaan untuk memberi kompensasi yang adil serta penghargaan yang sesuai. Misalnya melalui kebijakan kerja fleksibel, fasilitas kesehatan, dan juga bonus kinerja. Dan yang terakhir, perusahaan juga perlu nih menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan membangun komunikasi dua arah. Seperti yang telah dilakukan Tokopedia melalui program employee engagement dan sistem performance review secara berkala. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara terbaik memastikan informasi penting dapat tersampaikan dengan baik dari manajemen puncak hingga ke tingkat ke bawah? Nah, cara terbaik untuk memastikan informasi itu bisa tersalurkan dari manajemen puncak ke tingkat ke bawah adalah dengan membangun sistem organisasi dan komunikasi internal yang jelas dan juga struktur. Nah, dalam konteks ini nih struktur organisasi yang digunakan seperti struktur fungsional seperti Tokopedia memungkinkan setiap divisi memiliki fokus dan tanggung jawab yang jelas sehingga komunikasi itu dapat lebih terarah. Nah, selain itu penting juga perusahaan untuk menerapkan pendekatan desain organisasi secara top down ataupun bottom up sesuai kebutuhan. Nah, pendekatan top down ini memastikan bahwa visi dan juga strategi manajemen atas dapat diturunkan menjadi tujuan spesifik bagi tiap divisi. Sementara pendekatan bottom up itu memungkinkan manajemen tingkat ke bawah itu berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan juga koordinasi. Nah, dengan kita mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, informasi penting itu tidak hanya mengalir ke satu arah, tapi juga bisa membentuk proses komunikasi dua arah yang efektif dan juga lebih jelas.
Nah, dan juga nih terdapat dukungan teknologi komunikasi itu juga sangat penting seperti penggunaan platform internal untuk koordinasi dan transparansi informasi di seluruh level organisasi seperti itu. Apakah terjawab, Saudara Bintang? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Rehan. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dia Ratu. Ya, kalau pertanyaan itu terkait pendekatan top down dalam desain organisasi menempatkan keputusan strategis hanya di tangan pimpinan. Sementara staf operasional hanya sebagai pelaksana yang bisa membuat organisasi kurang responsif terhadap kebutuhan lapangan. Apa dampak jangka panjang pendekatan ini terhadap kelibatan karyawan dan efektivitas eksekusi strateginya? Untuk jawabannya mungkin pendekatan top down ini sendiri dalam mendesain organisasi di mana keputusan strategis saya diambil oleh pimpinan dan staf operasional. Itu berperan sebagai pelaksana, terus ini juga dapat kurang menguntungkan terhadap keterlibatan karyawan, efektivitas dan pelaksanaan strategi dan inovasinya. Contohnya pada saat ini di tengah tantangan global seperti di pasar dan kebutuhan akan adaptasi teknologi. Misalnya munculnya kayak AI generatif atau kecerdasan buatan. Pendekatan ini sering membuat karyawan merasa kurang dihargai karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Si motivasi dan keterlibatan mereka itu juga menurun. Sebagaimana ditunjukkan oleh laporan dari GoUp bahwa hanya 33% karyawan global merasa terlibat dari tempat kerja. Selain itu, strategi ini juga dirancang tanpa masukan dari cenderung tidak relevan, yang dapat menyebabkan eksekusi yang kurang efektif dan inovasi terhambat karena ide-ide segar dari karyawan operasionalnya tidak mendapat ruang. Sebaliknya, pendekatan bottom up dapat menjadi solusi dengan melibatkan semua level karyawan dan menciptakan organisasi yang lebih inklusif dan adaptif. Seperti terlihat pada perusahaan yang baru merintis, yang dapat mendorong budaya kolaboratif untuk menghasilkan inovasi. Meskipun pendekatan bottom up ini perlu dilengkapi dengan arah strategis dari pimpinan agar tetap terfokus, sehingga kombinasi kedua pendekatan ini menjadi langkah terbaik untuk menghadapi dinamika saat. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Gaza. Terima kasih, Gaza dan kelompok 6. Sama. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Selebihnya kami kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 6 ya yang telah mempresentasikan terkait aspek manajemen dan organisasi. Mungkin catatannya untuk kelompok 6 nanti hasil tadi diskusi tanya jawabnya di-share ya di grup agar nanti teman-temannya bisa mereviewnya kembali juga. Kemudian tadi untuk case tadinya itu untuk kelompok 6 terkait Tokopedia ya. Tidak ada apa namanya sumbernya udah dicantumin belum ya kelompok 6? Kalau saya lihat di sini belum dicantumin ya. Nanti coba dilengkapi lagi ya sumbernya. Kemudian untuk penulisan di daftar pustakanya mungkin bisa diseragamkan ya. Kelompok 6 yang di slide terakhir itu daftar pustakanya mungkin bisa diseragamkan sesuai dengan kaidah dalam penulisan daftar pustaka. Itu saja untuk catatan kelompok 6. Kelompok 6 ada tanggapan terkait revisiannya?
Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, nanti dikumpulkan kembali ya, diperbaiki lagi ya. Baik, Bu. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Saya ke, oh ya, Maheswara. Kenapa Maheswara? Meskipun tadi saya telat masuk Bu, karena tadi masih disuruh orang tua Bu. Jadi Kemana tadi tuh? saya masuk sekitar 10.20-an Bu. Oke, lain kali kalau misalnya izin, harap diinfokan di grup ya. Jadi nanti saya dan Prof. Dedi terinfo gitu. Nah, tadi PJ-nya juga menginfokan ketika nama kamu dipanggil gitu. Ada baiknya mahasiswa yang melakukan izin, info di grup juga gitu ya, Mas ya. Ya baik ya, terima kasih ya Bu. Oke, oke. Sebentar ya, teman-teman. Ya, gimana Atia, ada pertanyaan? Ya, Bu. Ini saya izin bertanya terkait tugas. Jadi, untuk yang tugas CBL itu atau case-based learning, itu eh, di ketentuan pengerjaannya ada setiap kelompok menyajikan rekaman suara yang telah dibuat pada pertemuan ketiga. Itu maksudnya rekaman suara kita kan waktu itu ini ya Bu, Zoom atau offline ya kalau nggak salah ya ke kampus. Jadi bagaimana ya Bu? Apa kita bikin rekaman suara terkait materinya atau gimana Bu? Untuk tugas CBL itu teman-teman hanya membuat laporan saja ya. Jadi hanya berupa laporan. Ya tanpa perlu teman-teman buat PPT, buat video ataupun buat rekaman suara lainnya. Jadi teman-teman hanya cukup membuat laporan saja. Nantinya di dalam bentuk PDF gitu ya. Oke, baik Bu, berarti untuk semua tugas CBL-nya dibuat laporan dalam bentuk PDF ya Bu? Ya betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Sebentar dulu ya teman-teman ya. Oh iya, untuk kelas ini apakah sudah ada link Google Drive-nya Atia untuk pengumpulan tugas presentasi CBL? Ya, sudah ada Bu, udah jadi satu. Oke, bentar ya.
Ini saya mau membahas terkait tugas kelompok setelah UTS ya. Kalau minggu lalu itu saya kan sudah dijelaskan ya terkait teman-teman mencari satu bisnis atau UMKM, kemudian teman-teman analisa bisnis tersebut dengan 7 aspek yang sudah teman-teman pelajari dari aspek yuridis, finansial, kemudian teknis, pasar, manajemen organisasi, lingkungan, dan sosial ekonomi. Nah, untuk perihal lebih lanjutnya, tadi saya sudah didiskusi oleh Prof. Dedi untuk terkait teman-teman pengumpulannya seperti apa. Jadi dari arahan Prof. Dedi itu, kalau kemarin kan saya bilangnya setiap minggunya teman-teman progres gitu ya. Progresnya seperti apa. Jadi misalkan setelah UTS itu di pertemuan ke-9, kelompok satu progresnya sampai mana, kemudian kelompok 2 seperti apa. Nah ini jadi ada apa namanya perubahan teman-teman. Perubahannya itu jadi sebentar ya. Oke, terlihat nggak teman-teman? Ini terlihat, Bu. Ya, ini terkait ke tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya teman-teman sebelumnya ada 3. Tugas pertama itu presentasi yang teman-teman saat ini sudah lakukan presentasi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 8, di mana masing-masing menjelaskan materi yang sudah disampaikan, di mana tadi sudah sampai ke topik ke-6 ya, yaitu manajemen dan organisasi. Kemudian tugas selanjutnya itu ada case-based learning. Sebentar. Ini CBL, di mana tugas kelompok dan paling lambat dikumpulkan tanggal 25 April ya teman-teman. Kemudian tugas yang ketiga itu tugas kelompok juga yang tadi sudah saya sampaikan, di mana tugasnya itu sebuah case study yang akan dilakukan setelah pasca UTS, di mana teman-teman mencari satu bisnis atau kayak UMKM yang kemudian teman-teman lakukan analisis dengan apa namanya menerapkan 7 aspek yang teman-teman sudah sampaikan. Di mana aspeknya itu dari aspek yuridis, teknis, pasar, finansial, manajemen, organisasi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Jadi nantinya itu setiap pertemuannya, berarti kan dari pertemuan 9 sampai 15, masing-masing kelompok mempresentasikan dari bisnis tersebut aspek yang disampaikan. Misalkan di pertemuan ke-9 itu berarti kita akan membahas terkait aspek yuridis. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 menyampaikan analisa aspek yuridis dari masing-masing bisnis yang teman-teman lakukan analisa. Seperti itu. Kemudian di pertemuan 10 berarti aspek teknis. Aspek teknisnya dari seperti apa nih dari bisnis kelompok 1 sampai kelompok 7. Kemudian pertemuan 11 aspek finansialnya itu seperti apa. Seperti itu. Dan untuk bisnis UMKM-nya, karena di sini ada 8 kelompok ya, jadi agar tidak sama, ini saya minta masing-masing kelompok itu dibagi nih siapa yang membahas terkait food and beverage, kemudian manufaktur, teknologi informasi, percetakan, jasa, pariwisata, transportasi, dan fashion. Jadi ada 8 bidang bisnis yang teman-teman akan sampaikan. Jadi tidak akan sama nih dari kelompok 1 hingga kelompok 8. Sampai sini ada pertanyaan, karena untuk kelas kalian termasuk kelas yang paling cepat ya, karena kelas lain, 2 kelas lain itu mereka baru sampai
presentasi ke-5 seperti itu. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Saya izin tanya Bu, untuk yang tadi apa ya, bidang bisnis ya Bu, yang tadi ada 8 itu sesuai dengan kelompok atau random Bu? Jadi kayak kelompok satu berarti food and beverage, kelompok dua manufaktur gitu. Ini saya bebaskan ke teman-teman lagi, silahkan. Jadi pokoknya 8 kelompok ini membahas bidang yang berbeda itu saja sih. Terserah misalkan food and beverage kelompok 7, manufaktur kelompok 5 itu saya bebaskan asal pokoknya dari 8 kelompok tersebut membahas bidang-bidang bisnis yang berbeda. Baik Bu. Teman-teman yang lain? Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi nanti ketika pertemuan ke-9 itu setelah UTS, teman-teman menyiapkan apa namanya pembahasan aspek yuridis berarti ya aspek yuridis dari perusahaan atau bidang UMKM yang teman-teman ambil seperti itu. Jadi nanti kita lihat nih aspek yuridis dari masing-masing bidang ini. Jadi ada 8 bidang yang berbeda itu. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya aspek apa nih teknis. Aspek teknis kita lihat 8 bidangnya itu eh, seperti apa. Apakah ada sama atau berbeda seperti itu. Nanti di akhir di akhir perkuliahan berarti di UAS itu nanti teman-teman yang membuat videonya teman-teman gabungkan, kemudian juga presentasinya berarti di teman-teman satukan dari aspek yuridis hingga aspek kelingkungan. Itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Jadi mungkin untuk detailnya saya share di grup saja ya, terkait tugas kelompoknya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi nanti sudah tidak sudah berbeda apa namanya bidangnya ya berarti dari sebelumnya mungkin saya bebaskan cuma tanya dari Prof Dedi 8 bidang yang berbeda. Jadi nggak ada yang sama. Misalnya teman-teman yang kelompok satu bahas kopi A, kemudian satu lagi kopi B, itu kan jadi sama ya. Jadi tidak kita tidak tahu perbedaannya seperti apa. Kalau misalnya bidang yang berbeda, kita bisa tahu nih, oh ternyata bidang F&B sama bidang jasa itu berbeda dari segi aspek yuridisnya. Tuh. Untuk pertemuan selanjutnya berarti minggu depan ya teman-teman kita jumpa lagi di 14 April ya. Senin itu offline ya berarti kembali di GRK jam 3 ya untuk kelas ini ya. Oke, itu saja teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, Atia ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya untuk UTS bagaimana ya Bu? Untuk UTS saya sampaikan di minggu depan ya, tanggal 14. Jadi biar seragam untuk kelas lain karena kelas lain masih ada yang presentasi hari ini gitu biar sama rata infonya gitu ya. Oke, yang lain gimana? Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.